mahasiswi Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Publik dengan nomor NIM 210111391. Baiklah, pada video ini saya akan memberikan jawaban serta menjelaskan dari soal UTS Manajemen Perubahan Inovasi dalam Organisasi yang diampu oleh Bapak Dr. Zulkarnaini, S.Sos MSI. Ada beberapa dampak atau pengaruh bagi anggota organisasi jika sebuah organisasi tersebut melakukan perubahan. Nah, yang pertama, terjadinya komunikasi yang terbuka. Maksudnya, komunikasi yang terbuka adalah melakukan keberhasilan organisasi. Ini mencakup pertukaran informasi dan jujur dan transparan di antara anggota organisasi. Manfaatnya adalah untuk mengurangi miskomunikasi, memungkinkan berbagai visi dan tujuan, serta memfasilitasi pemahaman yang lebih baik di antara anggota organisasi. Nah, pengaruh yang kedua, adanya kerjasama yang efektif. Kerjasama yang efektif mengacu pada kolaborasi yang produktif antara anggota organisasi. Ini meningkatkan produktivitas, memungkinkan kombinasi keahlian, dan dapat menghasilkan solusi yang lebih baik daripada usaha individu. Nah, pengaruh yang ketiga, anggota lebih bertanggung jawab kepada tugas yang diberikan. Bertanggung jawab terhadap tugas adalah tanda dari organisasi yang peduli dan berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Ini mengarah kepada peningkatan produktivitas, disiplin, dan pencapaian target dalam kinerja. Nah, pengaruh yang keempat adalah terjadinya pemecahan masalah yang efektif. Maksudnya di sini adalah kemampuan untuk memecahkan masalah secara efektif membantu sebuah organisasi untuk mengatasi hambatan ataupun rintangan. Ini mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi kerugian waktu dan meningkatkan adaptabilitas serta keefektivitasan di dalam sebuah organisasi. Nah, selain itu juga terdapat beberapa dampak yang lain bagi anggota organisasi jika melakukan sebuah perubahan di dalam organisasi. Yang pertama itu adalah penambahan beban kerja. Perubahan organisasi dapat menyebabkan penambahan beban kerja pada anggota organisasi yang tetap bertahan. Nah, yang kedua itu adalah resistensi terhadap perubahan. Adanya resistensi terhadap perubahan dapat menyebabkan anggota di dalam suatu organisasi merasa kehilangan rasa nyaman, kepuasaan, rasa keamanan, serta identitas dan keuntungan-keuntungan lain yang dapat ditimbulkan. Nah, yang terakhir itu ada perubahan pada struktur organisasi. Perubahan organisasi dapat mengakibatkan perubahan pada struktur organisasi seperti perampilan struktur organisasi dan lain sebagainya. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Terdapat beberapa faktor dimensi yang mempengaruhi perubahan dalam organisasi. Yang pertama itu faktor ekonomi, yang kedua faktor teknologi, dan yang ketiga ada kebijakan eksternal. Nah, yang pertama itu adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi seperti resesi ataupun pertumbuhan ekonomi dapat memiliki dampak besar pada perubahan di dalam suatu organisasi. Ketika ekonomi melambat, organisasi mungkin perlu melakukan perubahan untuk mengurangi biaya ataupun menyesuaikan dengan penggunaan yang berkurang. Sebaliknya, dalam periode pertumbuhan ekonomi, organisasi mungkin lebih cenderung untuk melakukan investasi ataupun ekspansi. Faktor yang kedua adalah faktor teknologi. Perkembangan teknologi dapat menjadi pendorong perubahan yang kuat. Inovasi teknologi dapat memaksa organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang baru atau memanfaatkannya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Oleh karena itu, faktor teknologi ini merupakan salah satu pendorong yang kuat untuk organisasi dalam melakukan perubahan. Nah, yang ketiga itu ada kebijakan eksternal. Kebijakan pemerintah, peraturan dan perubahan hukum dapat mempengaruhi arah perubahan baru ataupun perubahan pajak. Misalnya, dapat memberikan perubahan dalam strategi bisnis dan operasi sebuah organisasi. Lanjut ke soal nomor 3, ada 8 strategi perubahan organisasi, yang itu adalah menciptakan urgensi, menyusun tim, menciptakan visi dan strategi, komunikasi rencana perubahan, menyitirkan masalah, rayakan kesuksesan jangka pendek, mempertahankan perubahan, dan menjadikan perubahan sebagai budaya. Nah, 3 di antaranya akan dijelaskan, yaitu pertama adalah menciptakan urgensi. Langkah yang paling utama dalam perubahan organisasi adalah menciptakan urgensi atau hal yang sangat mendesak. Pada semua orang, hal ini
akan membuat karyawan hingga manajer membutuhkan perubahan sebagai hal yang penting untuk pertumbuhan perusahaan dalam menciptakan inovasi ataupun perubahan di dalam suatu organisasi. Nah, langkah yang kedua adalah langkah untuk menyusun tim. Langkah berikutnya yaitu menyusun tim yang kompeten dari segi keterampilan, kualifikasi, reputasi, koneksi, dan kekuatan yang tepat untuk kepentingan perubahan di dalam sebuah organisasi. Dan adapun langkah yang ketiga adalah menciptakan visi dan strategi. Langkah menciptakan visi dan strategi ini bertujuan untuk menciptakan visi yang realistik dan strategi yang efektif untuk membantu seluruh tim agar berhasil dalam mencapai sebuah perubahan dan menciptakan tujuan organisasi yang baik. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan materi dari saya sekaligus penjelasan ataupun penjawaban dari soal UTS Manajemen Perubahan Inovasi dalam Organisasi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.